Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Gede Agung Handika Prasetya, kelas 1 reguler, program profesi insinyur, semester genap tahun 2025-2026, batch 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kecelakaan kerja pada pekerjaan bendungan Bedong-Bedong. Seorang pekerja proyek bendungan Budong-Budong Mamuju Tengah meninggal dunia akibat terjatuh dari ketinggian 14 meter. Korban terjatuh saat melakukan penyemprotan beton pada tebing bendungan. Kecelakaan kerja terjadi pada proyek pembangunan bendungan Budong-Budong di Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Seorang pekerja berinisial AJ, berusia 39 tahun asal Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia usai terjatuh dari ketinggian 14 meter. Korban terjatuh saat melakukan penyemprotan beton atau shotcrete pada tebing bendungan. Diduga korban terjatuh akibat besi pengaman yang tertanam di tebing untuk mengikat tubuh korban terlepas. Korban merupakan tenaga kerja dari CV Jokindo yang merupakan subkontraktor pembangunan bendungan. Humas Kerjasama Operasi atau KSO Abipraya Bumi Karsa, Efri Ade Setiawan menilai kejadian tersebut murni kecelakaan kerja. Sebab saat beraktivitas, korban menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP. Usai kejadian, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah sebelum akhirnya jenazah korban dipulangkan ke kampung halamannya. Saat itu korban menggunakan alat pelindung diri, yaitu rompi, helm, siap, sudah lengkap. Namun saat melakukan pekerjaan, kami menduga besi pengaman untuk leaflet yang tertanam di tebing untuk mengikat tubuh korban itu terlepas, sehingga korban terjatuh. Dari pihak kami sudah memastikan bahwa seluruh pekerja sudah melakukan SOP keselamatan kerja dan memakai alat pelindung diri. Yang barusan terjadi merupakan kecelakaan kerja yang tidak kami harapkan. Seorang Kronologis kejadian peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 April 2024. Seorang pekerja terjatuh dari ketinggian setinggi 14 meter ketika sedang melaksanakan pekerjaan pengecoran shotcrete tubuh bendungan bendungan Bedong-Bedong. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja tersebut telah menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap dan telah mematuhi SOP keselamatan kerja yang telah ditentukan. Dalam area pelaksanaan konstruksi, juga telah dipasang rambu-rambu peringatan bahaya. Penyebab jatuhnya pekerja tersebut diakibatkan besi yang tertanam di tebing untuk lifeline terlepas, sehingga pekerja tersebut terjatuh dan meninggal dunia. Dari kronologis tersebut, dapat kita jelaskan melalui bagian berikut yang menggambarkan alur terjadinya kecelakaan atau insiden dalam manajemen risiko proses, mulai dari sumber bahaya sampai dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana pengendalian dan perlindungan dapat mencegah atau mengurangi dampaknya. Jadi dalam peristiwa ini, hazard yang ditimbulkan dari pekerjaan yang bekerja di area ketinggian, yaitu kegagalan struktur atau peralatan, dan tidak adanya pengaman tambahan selain APD. Penyebab dan penyimpangan yang terjadi, yaitu besi yang tertanam pada tebing untuk lifeline terlepas, sehingga sistem pengaman tidak berfungsi. Ketika deviasi sudah terjadi, maka tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal yang lebih besar terjadi, yaitu dengan melakukan pemasangan guardrail atau safety barrier dan memperhitungkan perkuatan tebing untuk menahan beban yang bekerja pada area tersebut. Jika tindakan preventif ini tidak mampu untuk mencegah deviasi, maka yang terjadi adalah loss event. Jadi, loss event dari peristiwa ini adalah pekerja terjatuh dari ketinggian. Ketika loss event sudah terjadi, maka tindakan mitigasi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak atau tidak mengulangi peristiwa yang sama terjadi, yaitu dengan memasang safety net untuk menahan pekerja yang jatuh, serta melakukan pertolongan pertama dan evakuasi medis. Dan jika tindakan mitigasi ini tidak efektif dan tidak optimal, maka dampak yang ditimbulkan itu bisa berupa pekerja meninggal dunia dan dampak bagi perusahaan itu dampak hukum dan reputasi perusahaan. Kesimpulan dari peristiwa ini, saya mengambil kesimpulan secara general, yaitu peningkatan keselamatan kerja pada konstruksi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan
melalui integrasi manajemen risiko sejak tahap perencanaan, desain, hingga pelaksanaan konstruksi. Keselamatan konstruksi tidak hanya menjadi kewajiban operasional, tetapi juga merupakan indikator profesionalisme, tanggung jawab etis, dan tata kelola proyek yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.